Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, tapi sebelumnya saya mau dorong Anda yang belum subscribe ke channel ini untuk melakukannya. Supaya Anda terus mengikuti kurikulum sorgawi. Jangan lupa juga ditekan tombol notifikasinya, agar supaya setiap kali ada materi yang baru yang bisa menjadi berkat besar dalam kehidupan Anda akan selalu diberitahu. Ya. Nama itu ya, satu nama itu beda sekali memangnya. Itu nama yang menggentarkan bumi langit. Setan terbirit-birit mendengar satu kata itu. Jesus, Yesus. Itu nama yang menyelamatkan kita. Di bawah kolong langit ini, nama siapa yang sebesar namanya, semulia, sesuci itu. Yang bisa menyelamatkan kita dan mengampuni setiap dosa. Tentunya kalau namanya begitu mulia, pribadinya tidak kalah. Pribadi Yesus itulah yang membuat namanya luar biasa. Kita harus pelajari hari ini siapa Yesus sesungguhnya. Saya mau bicara kepada Anda, mengajarkan topik favorit saya, subjek yang paling saya cintai. Let's talk about Jesus. Mari kita bicara tentang Yesus. Saya ingin memulai begini aja dengan satu kalimat, pandanglah Yesus, hidupmu pasti berubah. Udah gitu aja. Mari kita pandang Tuhan, hidup kita gak akan sama. Siapakah Yesus sesungguhnya? Ibrani pasal 1 ayat 5-14. Kita akan baca dan saya akan jelaskan ayat per ayat, ambil catatan, nanti saya kasih poin-poinnya. Di kitab Ibrani di Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul begini, Anak Allah yaitu Yesus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Kita hari ini akan mempelajari doktrin yang menyelamatkan. Padahal ini sama sekali tidak merasa seperti sebuah doktrin. Karena kalau bicara soal Yesus itu personal. Mari kita bicara tentang pribadi yang paling mulia sepanjang masa. Ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, ia di sini adalah Allah Bapa. Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Jangan terkecoh dengan kata anakku engkau. Seolah-olah Allah beranak. Engkau telah kuperanakkan. Itu bukan berarti Yesus itu diciptakan. Di sini Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Dia berkata tentang Yesus. Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Kata kuperanakkan dalam bahasa Inggrisnya begotten. Itu bukan born. Berarti mereka setara. Hakikatnya sama. Kalau kita kan daging dan darah ya manusia. Kita kan dicipta. Lalu lahir sebagai orang berdosa. Yesus sekalipun melalui palungan. Dia lahir dari perawan Maria. Tapi bukan karena sperma. Yesus itu jelmaan. Jikalau kita semuanya adalah ciptaan. Kita daging dan darah. Yesus itu setara dengan Allah. Hakikatnya sama. Kita harus ngerti ini. Karena ini mempengaruhi keselamatan kita. Ngaku-ngaku Kristen. Tapi kalau kita nggak yakin Yesus itu pencipta. Malah kita ikut-ikutan sekarang. Yang lagi desas-desus di luar sana. Jangan terombang-ambing iman. Oh Yesus itu ciptaan. Yesus tidak setara dengan malaikat. Apalagi sama manusia seperti Anda dan saya. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Surat di Injil Yohanes dikatakan gitu. Dan firman itu bersama dengan Allah. Siapa lagi firman itu? Kalau bukan Yesus. Dan firman itu adalah Allah. Tak ada sesuatu apapun yang terjadi. Yang dijadikan kalau bukan melalui Dia. Dan di dalam Dia. Ini penting sekali. Saya rasa di dalam saat teduh bersama dari waktu ke waktu saya perlu pasang fondasi. Karena saya tidak mau keluarga saat teduh bersama bisa dicuri oleh setan. Saya tidak ingin seorang pun di antara Anda binasa karena salah percaya. Tidak perlu jadi ahli Taurat. Tidak perlu pintar teologi. Nggak perlu masuk ke sekolah Alkitab. Nggak perlu. Yang penting baca Alkitab. Dan kita tahu siapa Yesus bagi kita. Yesus itu anak Allah. Berarti maksudnya hakikatnya sama. Kalau kita kan anak adopsi.
gara-gara Golgota atau Kalvari, kita itu diangkat menjadi anaknya. Yohanes 1 ayat 12, nggak usah dibuka bunyinya. Dan barang siapa yang percaya kepadanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Diberinya kuasa, kita harus diberi dulu, kita harus diangkat dulu, diadopsi dulu. Sebenarnya kalau dilihat-lihat kita nggak ada miripnya loh sama Bapak. Tapi karena kita diampuni. Tapi kalau Yesus lain, dia berkata sama salah satu muridnya yang mempertanyakan, tunjukkan Bapak, tunjukkan Bapak. Namanya mirip sama saya, Filipus. Yesus berkata, kamu udah lihat aku 3,5 tahun ini. Yohanes 14. Masa kamu belum melihat Bapa? Bapa dalam aku di dalam Bapa. Setara. Kalau kita jadi anak Tuhan itu kan kehormatan. Kalau Yesus itu kesetaraan. Jesus is God, you know. He is the Son of God. Kata anak Allah itu jangan sampai kita terkecoh. Kita kira itu kalah standar. Bukan. Bukan. Yesus itu rendah hati. Makanya dia mengambil rupa seorang hamba. Bahkan di dunia pun pelayanannya waktu di Galilea, dia selalu sebut dirinya bukan orang hebat, dia selalu sebut anak manusia, anak manusia. Dia menyamakan dirinya dengan kita. Just because hanya karena dia rendah hati, jangan sampai kita itu injak-injak. Apalagi menginjak-injak roh kasih karunia dan darah yang mahal. Satu-satunya keselamatan itu lewat Tuhan. Anakku engkau bukan berarti dia lebih rendah. Kalau kita sih, kita ini bawahan. Maria pun berkata begitu sekalipun yang melahirkan. Terjadilah padaku sesuai firman-Mu karena aku hanyalah hamba-Mu. Ya, kalau kita memang perlu merendah. Tapi kalau Yesus itu lebih tinggi daripada semua ciptaannya. Lalu dikatakan anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Ayat 6, dan ketika ia, Allah Bapa nih, membawa pula anaknya yang sulung ke dunia. Kita mengetahui event itu namanya Natal. Ia berkata, lihat ini ya, ia berkata apa? Bapa berkata apa? Allah berkata begini tentang Yesus. Semua malaikat Allah harus menyembah dia. Wow, berarti he ain't no human. Dia bukan manusia biasa. Dia menjelma jadi manusia, daging dan darah seperti kita, tapi tanpa dosa. Semua malaikat Allah harus menyembah dia. Yesus itu disembah. Tidak pernah satu pun di Kejadian sampai Wahyu ada cerita di mana ketika malaikat itu sujud menyembah kepada Allah, Yesus ada di sana turut menyembah. Nggak ada. Nggak ada satupun di dalam firman Tuhan, termasuk di kitab Wahyu, ketika para malaikat dan juga 24 tua-tua yang mewakili 12 orang-orang kudus perjanjian lama, 12 lagi orang-orang kudus perjanjian baru, gereja perjanjian baru, dan mereka yang diselamatkan dari kaum bangsa Israel zaman dulu. Tidak ada satupun cerita di sana Yesus ada di kalangan 24 dan malaikat lalu sujud menyembah. Yesus berdoa di Getsemani itu lain cerita karena dia memberikan teladan pada kita. Karena Yesus dalam dagingnya secara manusia, dia betul-betul bersandar hanya kepada Bapaknya hingga peluh darah. Karena waktu itu Yesus menanggalkan segala sesuatu dan mengangkat dosa kita, ditumbalkan di kayu salib, digantung di sana sambil berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang ditinggalkan oleh Allah itu kita, tapi Yesus tanggung itu di salibnya. Sejak kekal sampai kekal, Alfa hingga Omega, pada mulanya adalah firman-firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, tidak pernah sekalipun yang namanya Allah Tritunggal itu terpisah-pisah. Hari itu di kayu salib, Yesus berkata, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dosa kita dipikulnya. Yesus tidak berdosa, dia pikul dosa kita. Sampai Allah tidak mau melihat kepada putranya yang tunggal. Saya ingin untuk Anda mengerti bahwa kalimat ini luar biasa. Semua malaikat harus menyembah dia, itu nggak pernah loh. Allah berkata itu tentang seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan lainnya, kita-kita. Sehebat, sejago, sesuci, sekudus apapun, Musa kayak Abraham. Siapapun tidak pernah ada kesaksian seperti ini. Semua malaikat harus menyembah dia. Bahkan jangankan semua malaikat, satu malaikat pun tidak boleh menyembahnya. Kita tahu di cerita kitab Wahyu ketika ada satu malaikat, ketika Yohanes mendapat penglihatan lalu dapatkan visitasi ilahi, ada seorang malaikat, Gabriel atau malaikat yang lain contohnya. Langsung dia sujud menyembah, malaikat itu menolak dan berkata, jangan, aku hamba seperti kamu, sembahlah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Nggak ada satupun baik orang-orang kudus maupun malaikatnya yang boleh terima penyembahan.
hanya Yesus. Ayat 7, dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tentang anak ini tentang Yesus, Allah Bapa berkata, tahtamu ya Allah, wow, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ayat 8, tetapi tentang anak Allah Bapa berkata, tahtamu ya Allah, your throne, O God. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Allah Bapa berfirman, tahtamu kepada Yesus Kristus yang kita kenal. Allah Putra itu, tahtamu ya Allah. Your throne of God, oh God. Jadi Allah Bapa menyebut Yesus sebagai Allah. Menyebut Allah Putra sebagai Allah. Nggak mungkin Tuhan Allah Bapa pernah berkata demikian tentang seorang manusia biasa. Siapapun juga apapun jasanya sama kerajaan sorga. Nggak peduli kalau sudah membangkitkan 1000 orang mati. Nggak pedulikan orangnya sesaleh apa. Nggak pedulikan orang itu dipakai secara luar biasa. Nggak pedulikan tingkat urapannya, nggak ada bedanya. Manusianya debu dan tanah. Hanya satu yang disebut oleh Allah Bapa. Tahtamu ya Allah. Tetap untuk selama-lamanya. Daud pun Tuhan tidak berkata demikian. Daud hanya berkata, keturunanmu nanti. Keturunanmu akan duduk di tahta itu. Ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ayat 9 bicara tentang the ministry of Jesus atau pelayanan Yesus. Yesus di sini disebut sebagai seseorang yang mencintai keadilan. Ini sifatnya Tuhan. Dia membenci kefasikan. Tuhan itu sangat mencintai kekudusan. Dan dia sangat benci dosa. Bukan pendosanya dia benci. Dia sangat benci perbuatan dosa. Jadi jangan mencobai Tuhan. Kalau kita sudah tahu kebenaran, kita harus segera membersihkan diri. Kita nggak bisa bersihkan diri sendiri. Datang dalam pertobatan. Lalu habis itu minta tolong Roh Kudus untuk bawa kita pada kemenangan. Engkau mencintai keadilan. Itu sifat Tuhan. Membenci kefasikan. Itu sifatnya Yesus. Itu karakternya Tuhan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Melebihi teman-teman sekutumu. Suatu pelajaran berharga bagi kita. Seperti Yesus guru. Seperti Tuhan Yesus yang menjadi teladan. Bukankah Yesus berkata, akulah jalan. Ayo kita ikuti dia. Dialah kebenaran dan dia hidup. Jaga kekudusan hari-hari ini. Apapun itu artinya dalam hidupmu, Anda semua yang mengikut Tuhan, kita semua itu pasti dituntun firman dan dituntun Roh Kudus secara pribadi. Apapun artinya bagi beberapa orang itu berarti itu, bagi beberapa orang berarti hal yang lain lagi. Setiap kita itu pasti ada area kelemahan, area kejatuhan. Minta tolong sama Roh Kudus. Bukankah Yesus sudah mengalahkan semua? Mari kita menjaga kekudusan hari-hari ini apalagi di akhir zaman. Agar supaya seperti Yesus kita diurapi secara luar biasa bagi kemuliaannya. Agar kita diurapi melebihi teman-teman sekutu kita. Akan ada perbedaan antara orang Kristen yang biasa atau orang Kristen yang hanyalah kulitan dengan orang Kristen yang sungguh-sungguh bayar harga. Jaga kekudusan ya. Karena hari-hari ke depan keluarga Saat Teduh bersama Anda tidak akan hanya menulis permintaan permohonan doa, doakan saya. Anda pun akan bisa mendoakan orang lain dan mujizat akan terjadi. Jaga kekudusan sebab Tuhan mau memakai keluarga Saat Teduh. Gak bisa selama-lamanya baby kan. Satu titik, saya harus tantang Anda untuk mengenal Tuhan lebih. Dan saya harus dorong Anda untuk melayani. Ada satu level tertentu di mana Tuhan mau bawa kita untuk dipakainya. Minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu kita. Dan ayat 10. Pada mulanya ya Tuhan, ini masih tetap perkataan Allah Bapa. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Ayat 10 masih tetap perkataan Allah Bapa. Dan pada mulanya ya Tuhan, ini pakai kata Yahweh. Pada mulanya waktu Yesus belum bernama Yesus, Allah Putra itu tetap adalah Allah.
Pada mulanya adalah firman. Lihat itu, Alkitab tidak saling membatalkan, tapi saling meneguhkan. Ini Ibrani pasal pertama. Meneguhkan Yohanes pasal ke-1. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya Lord, Tuhan atau Yahweh. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Bersama dengan Allah semua dijadikan oleh dia. Yesus tidak diciptakan. Sekalipun dia menjelma sebagai manusia. Lewat perawan manusia. Dia harus jadi orang untuk bisa menjadi juru selamat orang. Pada mulanya ya Yahweh. Engkau telah meletakkan dasar bumi. Dan langit adalah buatan tanganmu. Siapa sih di antara kita yang Tuhan pernah panggil kita Yahweh? Tapi pada waktu Yesus mau dilahirkan, Maria dapat berita kabar baik itu dari malaikat. Tentunya shocking news, sangat terkejut ya. Ingat gak waktu itu? Malaikat berkata, Gabriel berkata, dan kamu harus menamai dia Yesus. Nah baru setelah itu, nama Yesus itu di perjanjian baru. Tapi Yesus itu asal mulanya tidak ada, karena dia adalah Alfa, awal dan akhir. Asal mulanya bukan di Injil Matius. Yesus sudah ada sejak purbakala. He is the ancient of days. Dialah Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Supaya Anda ngerti, Yesus yang kita sembah itu layak disembah. Karena dia bukan sekedar manusia biasa, dia jadi manusia karena kita. Masuknya ke dalam dunia pun beda dengan kita. Kalau kita lewat persetubuhan suami istri. Tidak Yesus. Yesus tidak punya bapa. Hanya punya Bapa, Allah Bapa di sorga. Saya mau kita mengerti bahwa sekalipun Yesus tangannya berlubang paku, si Thomas yang ragu mencucukkan tangannya ke lambungnya. But he is not like us. Dia tidak seperti kita. Dia menjadi seperti kita untuk mengerti kita. Tetapi dia sama sekali bukan salah satu di antara kita. Kita sama Yesus jauh saudaraku. Kita orang berdosa, dia adalah juru selamat yang mengampuni dosa kita. Supaya kita mengerti hari ini bahwa kalau kita pakai nama Yesus tengking setan, Anda harus percaya bahwa nama itu berkuasa. Karena pribadinya berkuasa. Kalau kita berdoa dalam nama Yesus, jangan Anda kira doa Anda, oh sempurna, kurang, fasilida, apa ya kira-kira kalimat yang bisa kalimat yang bisa menggerakkan hati Allah. Enggak begitu. Waktu kita berdoa di dalam nama Yesus, nama itu keselamatan. Dan kalau hari ini kita mengikut Tuhan, janganlah selalu sadar diri, aku belum layak itu, aku kurang ini. Kalau kita sudah terima Yesus, kita akan diproses terus. Semakin hari Roh Kudus akan bekerja dalam diri kita, menjadikan kita semakin seperti Kristus. Semakin seperti Yesus dalam pikiran, perbuatan, dan di dalam kehidupan kita, serta perkataan. Namun demikian, Bapa tidak lagi melihat kita saja. Waktu kita terima Tuhan, Bapa melihat Yesus di dalam diri kita. Kalau enggak, orang seperti Anda dan saya itu patut dihukum berkali-kali dan akhirnya masuk neraka. Apa sih yang Bapak lihat pada debu dan tanah seperti Anda dan saya? Yesus yang menebus dosamu. Di Kalvari itu, di Golgota, dia tukar tempat sama kita. Jadi hari ini, Bapak tidak hanya lihat Anda, Bapak lihat Yesus di dalam dirimu. Jadi marilah hampiri tahtanya, jangan takut. Saya dan Anda tidak akan menghadapi Allah yang murka. Tapi Allah yang mau berbuat sesuatu untuk menolongmu dan mengubahkan hidupmu. Coba lihat ayat 11. Semuanya itu akan binasa. Tetapi engkau tetap ada. Masih bicara soal Yesus ini ya. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau, ini Yesus. Masih Yesus. Engkau tetap sama. Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Tahun-tahunmu tidak berkesudahan itu seperti orang nyanyi selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Sebenarnya berapa sih usianya Tuhan Yesus? Saya bisa menjawabnya sesederhana ini. Usianya Tuhan itu 33 plus selama-lamanya. 33 plus eternity. Yesus di palungan itu sampai mati
sampai bangkit dan naik ke sorga itu 33-an usianya. Tetapi setelah 3 hari dia bangkit. Dia mati pada Jumat Agung, bangkit hari Paskah. Cuman ada jeda 3 hari, setelah itu dia kembali hidup selama-lamanya. Dan sebelum palungan, Yesus sudah ada. Makanya Yesus mau dirajam kan sama ahli Taurat ketika ditanya, kamu kira kamu siapa? Punya otoritas lakukan ini dan itu, ajarkan itu dan ini. Yesus berkata, apakah mereka orang Farisi menantang dia, apakah kamu lebih pangkat dari Musa? Apakah kamu lebih mulia? Yesus menjawab sesuatu, sebelum Musa, aku ada. Itu seperti hujatan di telinga orang-orang Yahudi. Karena dia pakai kata aku ada dalam bahasa Inggrisnya, I am. Itu di bahasa Ibraninya artinya I am Yahweh. Akulah Allah. Itu semua orang datang mau dorong dia ke tebing. Orang ini ngaku-ngaku dan menganggap dirinya setara dengan Allah Yehova. Itu mau dibunuh Yesus, tapi karena belum waktunya, karena dia nanti harus menyelesaikan ministrinya dulu, mati sesuai kehendak Bapanya, yaitu di Kalvari Golgota. Dia berkata, sebelum Musa, aku sudah ada. Mereka sampai kritik dia, emang berapa usia kamu? Aku tahu saudara-saudaramu, bukankah kamu anak tukang kayu? Aku tahu adik-adikmu, anak-anak Maria itu. Coba bayangkan betapa degil hati mereka. Mereka hanya melihat kedagingan. Mereka tidak bisa melihat Yesus sesungguhnya siapa. Makanya mereka nggak selamat. Tapi orang yang bisa melihat Yesus sebagaimana adanya, bukan hanya selamat, mereka akan dilepaskan dan mereka juga akan disembuhkan. Saya percaya mujizat terjadi ketika kita berdoa dalam nama Yesus. Karena ini bukan sembarang nama. Waktu kita pakai nama Yesus, itu nama yang menciptakan bumi langit. Sadarkah Anda? Itu nama yang disandang, itu namanya seorang pribadi yang menciptakan alam semesta. Itu namanya satu orang individu yang mati di Golgota. Itu nama seorang pribadi yang setelah mati bangkit pada hari ketiga. Jangan main-main waktu kita berdoa in Jesus name dalam nama Yesus. Gak akan ada lawannya. Gak ada setaranya. Makanya imannya gak perlu gede-gede lah. Karena namanya sudah besar. Imannya cukup aja bulat sebesar biji sesawi. Kita bisa bilang sama gunung yang tertinggi Indonesia, misalnya Gunung Semeru atau Gunung Himalaya di Asia. Gunung apapun juga dalam kehidupan kita, kita bisa perintahkan terbantun ke lautan, mereka nggak tahan. Mereka tidak bisa terus bertahan di situ karena nama itu jauh lebih berkuasa. Kalau nama-nama gunung, nama-nama problema, masalah, nama-nama setan, itu semuanya adalah ciptaan, itu berada di dalam ciptaan Allah. Nama Yesus yang menantang mereka atau menentang itu dan mengalahkan itu adalah nama penciptanya. Saya ingin Anda mengerti bahwa belajar tentang Yesus tidak hanya belajar tentang seperti teologi, bukan. Praktis sekali. Waktu saya sekolah Alkitab dulu, salah subjek yang paling saya gandrungi yaitu tentang kristologi, tentang who Jesus is, siapa Yesus. Karena saya terpukau dengan itu. Saya jadi orang Kristen bukan karena apa yang bisa saya dapatkan untuk diri saya sendiri, motivasi-motivasi, bukan. Saya terpukau karena ada satu pribadi yang membuat saya ada di sini hari ini. Yang menarik saya begitu dalam dan mendorong saya begitu jauh. Bukanlah sebuah teori agamawi. It's a person, seorang pribadi. His name is Jesus. Namanya Yesus. Sudahkah Anda menerima dia? Sudahkah Anda sungguh-sungguh mengenal dia? Kalau Anda belum ya, jangan jadi Kristen KTP-an. Karena bukan mereka yang berseru Tuhan-Tuhan yang selamat loh. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, yaitu percaya kepada anak Allah. Umur Yesus berapa sih? Tahun-tahunnya kok tidak berkesudahan. Semuanya itu akan binasa, tapi engkau tetap ada. Jangan jadi seperti ahli Taurat orang Farisi yang degil hatinya. Masih usianya muda kok. Merasa diri gimana. Jangan lihat Yesus seperti para Farisi memandangnya. Karena Anda akan binasa. Lihat Yesus sebagaimana firman katakan. Umurnya 33 di atas muka bumi. Kekal selamanya sampai kekal selama-lamanya. Alfa dan Omega. That's my Jesus. Itulah Yesusku. Ayat 13. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu
Pernah ia atau Allah Bapa berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Coba tunjukkan ada satu cerita di Alkitab di mana malaikat itu duduk. Ada sih, duduk di kubur Yesus. Tapi duduknya itu pun dalam misi. Untuk bertemu dengan orang-orang yang kecele hari itu. Karena mereka nggak percaya apa yang Yesus sudah nubuatkan sendiri. Bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Maria Magdalena masuk. Lalu siapa lagi. Malaikat itu duduk di situ. Ada 2 malaikat kan yang duduk. Satu di daerah kepala Yesus tadi. Satu di daerah kaki. Di mana tadi ditempatkan mayat juru selamat. Pada hari ketiga ketika dia bangkit, banyak orang menengok ke dalam kuburan itu dan melihat malaikat. Tetapi sebenarnya malaikat tidak pernah dipersilakan duduk bersama dengan Bapa. Yang boleh duduk ya, kalau pelayan nggak boleh. Pelayan itu harus sibuk. Kalau ada seorang royalty atau seorang raja, misalnya kalau Anda bayangkan kerajaan Inggris atau kerajaan mana, atau kerajaan di Indonesia aja, ya di beberapa daerah-daerah khusus masih ada sultannya. Mana ada sih abdi dalamnya? Apalagi kalau orang luar, mana berani duduk sembarangan? Yang duduk tuh raja dan keluarganya. Yang lainnya itu semua melayani dan sibuk sana sini. Yang diundang duduklah itu VIP. Dan duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Di sini sebuah statement pernyataan bahwa Yesus tidak sama dengan malaikat dan tidak sama dengan hamba-hamba Tuhan lainnya. Dia setara, duduknya itu di tahta. Mana ada seorang manusia yang didudukkan di situ. Kita pun dapat invitasi atau dapat undangan yang sama. Kita agak perkecualian karena kita itu lebih beruntung dari malaikat, padahal malaikat lebih baik dari kita. Kita pun diundang. Ada ayatnya, barang siapa menderita bersama dengan Kristus, dia akan bertahta bersama dengan Tuhan. Tapi tahta kita tahu. Tahta kita itu anugerah kasih karunia, bukan karena kita layak di sana dan kita tidak berasal dari situ. Itu tahta ditambahkan di hidup kita kalau kita menderita bersama dengan Tuhan, kita boleh duduk bersama dengan Tuhan memerintah bangsa-bangsa. Tapi kalau Yesus, dia duduk bukan karena alasan apa. Dia duduk memang berasal dari sana sebelum turun ke palungan di tempat hina. Saya ingin Anda melihat bahwa Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Semua malaikat dan semua ciptaannya sujud menyembah dan melayani dia. Dan kita lihat ya, ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani para malaikat? Yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ini ayat terakhir yang saya bacakan. Malaikat itu roh yang melayani, diutus untuk melayani. Kalau Yesus sudah punya malaikat, ngapain Tuhan Yesus cuci kaki murid-muridnya ya? Suruh malaikat aja. Kalau Yesus itu raja di atas segala raja, ada malaikat yang melayani. Kenapa Yesus yang memecah-mecahkan 5 roti dan 2 ikannya juga, sehingga 5.000 orang bisa makan kenyang hari itu? Kenapa Yesus lakukan sendiri? Ini menunjukkan bahwa sang raja tidak harus melayani, tidak sepatutnya malahan, tapi dia cuci kaki murid-muridnya. Padahal yang disebut roh yang melayani itu malaikat. Ya sama-sama kita lah, kalau kita juga orang berdosa. Seharusnya kita ini dihukum untuk melayani selama-lamanya. Seharusnya kita ini diperbudak. Tapi Yesus itu mengeluhkan kita, mengasihi kita. Kok bisa ya? Malah dia suruh murid-muridnya duduk, dicuci satu-satu tuh refleksi kaki. Dibersihkan, dibasuh seperti itu. Wow, saya sampai termenung-menung waktu saya baca ayat 14 ini. Itu berarti Yesus itu berarti hamba loh. Kalau Yesus saja kayak gitu, malu kita kalau kita gengsi melayani. Kalau kita itu sok-sokan, kalau kita itu sombong, kita merasa sesuatu, kita merasa somebody, kita merasa punya, berpengaruh, berkedudukan, orang lain harus melayani. Spirit of entitlement, perasaan berhak yang lain harus layani saya melulu. Saya rasa kita patut malu. Ternyata di ayat 14 ini yang harusnya mencuci kaki adalah malaikat. Kalau bisa sekalian aja. Yang mati di kayu salib itu biar malaikat aja. Malaikat juga ada yang tidak berdosa kan. Kan 2/3 malaikat tidak terseret ke bawah. Yang 1/3 yang terseret itu kan sama Lucifer. Jadi roh jahat. Kok Yesus turun tangan sendiri? Pokoknya sepenting itu nggak bisa. Kalau itu untuk anak-anakku, ciptaanku termulia yaitu manusia. Aku sendiri yang mati. Aku sendiri yang mati. Seperti seorang mama yang saking cintanya sama anaknya nggak bisa. Saya tidak mau punya suster, aku sendiri yang jaga. Ada juga yang kayak begitu kan. Ada yang sampai bayar harga.
Aku sendiri yang memberi dia susu. Sekalipun ada yang namanya formula, aku kasih dia ASI. Kasih Tuhan itu seperti itu. Aku turun sendiri. 3 poin ini untuk kita mengerti siapa Yesus sesungguhnya dan apa aplikasi. Aplikasi untuk kita saya sertakan. Nomor 1. Yesus itu anak Allah yang setara dengan Allah. Catat itu sudah jangan dinegosiasi. Kita harus menyembahnya, itu aplikasi. Ya. 2. Yesus itu kudus dan membenci dosa. Dia benci kefasikan, mencintai keadilan. Berarti kita harus menjaga kekudusan kita. Kenapa aku harus jaga hidup kudus? Kan besok nggak melayani. Kenapa aku harus menjaga kekudusan? Nggak ada orang yang melihat saya. Kita mau menjaga kekudusan karena dia yang memanggil kita itu kudus. Udah gitu aja, like father like son, jatuh nggak jauh dari pohonnya. 3, Yesus itu berhati hamba. Kita harus lemah lembut dan rendah hati seperti dirinya. Kalau enggak, malu sama Tuhan Yesus. Kita mesti rendah hati dan lemah lembut. Saya dorong keluarga Saat Teduh Bersama jadi orang di masyarakat, termasuk kalau melayani di gereja, dan juga jemaat GMS yang saya sangat kasihi. Kita harus ramah sama jemaat orang baru maupun orang lama. Dan kalau kita adalah jemaat yang dilayani, ramahlah pada para pelayan Tuhan yang melayani Anda hari itu. Jangan merasa lebih berhak daripada yang lainnya. Jadi orang yang lemah lembut dan rendah hati, agar kita membuat Yesus bangga punya anak seperti kita. Haleluya.